seluruh komponen yang ada dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi itu perlu direncanakan dan ditetapkan strateginya. Termasuk dalam hal ini terkait dengan produk dari sebuah perusahaan. Ya, kita sehari-hari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah selalu berhubungan dengan yang namanya produk. Pengertian produk, ya, semua atau segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang saya bilang tadi, mulai dari bangun tidur sampai malam, sampai kita tidur lagi, kita bersentuhan dengan yang namanya produk. Oleh sebab itu, sekarang kan tentunya perusahaan ataupun produsen menginginkan produknya menjadi unggul, menjadi terjual, terbeli oleh produsen, oleh konsumennya. Membelinya pun tidak hanya satu kali membeli. Inginnya membeli berkali-kali, ada repeat order. Habis produknya dia beli lagi dengan merek yang sama, dengan produk yang tadi. Nah, itulah yang diinginkan oleh para produsen, para perusahaan. Ya, karena apalagi produk-produk yang sifatnya eh, apa namanya? Consumers, ya, consumers goods. Ya. Misalnya kita pernah ambil contoh sabun, ya, sampo, pasta gigi. Itu kan produk-produk yang sifatnya reguler ataupun selalu ada. Nggak mungkin kita mandi, ya walaupun mungkin bisa saja mandi nggak pakai sabun, tapi kan nggak mungkin terus-terusan mandi nggak pakai sabun. Tentu harus ada sabun. Dan sabunnya pun teman-teman kita bilang sabunnya pun beda-beda. Karena yang satu menginginkan sabun yang lembut, satu yang wangi, macam-macam kan. Tapi itulah tadi, ya, kebutuhan dari seseorang, kebutuhan dari manusia itu selalu ada terkait dengan produk-produk tersebut. Begitu juga kita sekarang. Anda merasa butuh dengan yang namanya pendidikan, ilmu, pengetahuan. Nah, bagaimana Anda mendapatkan itu? Ya, Anda kuliah, Anda belajar. Siapa yang menyampaikan? Dosen misalnya, atau guru misalnya. Nah, lembaga pendidikannya apa? Oh, kampus, ya, Pelita Indonesia. Nah, produknya apa? Yaitu produknya yang kita rasakan ini, yang kita dapatkan ini. Ya. Anda mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan pengetahuan. Itulah yang disampaikan oleh dosen. Nah, itulah sebuah produk. Jadi kalau diklasifikasikan secara wujudnya, produk itu terbagi dua, yang berwujud dan tidak berwujud. Tangible and intangible. Ini pernah belajar kan? Tangible, barang yang berwujud, kita rasakan, kita pegang, ada, kita apa namanya, kita kendarai, kita makan, kita apa namanya, rasakan. Nah, itu yang disebut dengan produk yang berwujud, yang tangible. Ada lagi produk yang tidak berwujud. Ya. Yang tadi yang saya ambil contoh pendidikan, lalu apa, gunting rambut, salon, ya, ya, konsultan, apa namanya, eh, Dokter, Pak. dokter. Ya kan? Kita kan nggak dapat produk dari produknya. Oh ya, ada obatnya Pak. Oh iya, itu tangible-nya, gitu. Tapi konsultansinya, dia sebagai dokter, dia memberikan arahan, dia memberikan diagnosa bahwa kita sakit ini, perlu nanti beli obat ini, obatnya ini. Nah, itu kan pengetahuan, itu kan skill, ya. Nah, itulah yang disebut produk yang tidak berwujud, berupa jasa.
Kalau daya tahannya ya ada yang tahan lama, non perishable ya, yang kita rasakan mobil, kendaraan, sepeda motor, alat rumah tangga, TV ya, dan lain-lain, lemari es misalnya kan, kulkas ya. Nah itu yang tahan lama, yang tidak mungkin langsung basi dia, tidak mungkin langsung rusak dia. Ya, nah, itu yang disebut produk yang tahan lama. Kalau yang produk yang tidak tahan lama ya perishable, ya makanan, minuman, sayuran, cabai baru dibeli hari ini, besok atau lusa udah apa namanya rusak dia, udah tak bisa dimakan lagi, basi dia. Itu yang disebut dengan produk atau barang yang tidak tahan lama perishable. Nah, jasa ya. Jasa seperti tadi saya bilang ya, rumah sakit, lembaga pendidikan ya. Nah, lalu produk yang digolongkan dalam tujuan pembeliannya. Tadi saya sudah sebutkan, barang kebutuhan pokok, convenience goods, ya, beras, sayur, lauk pauk. Itu kalau barang yang digolongkan kebutuhan pokok. Barang yang impulsif, ya, beli tanpa rencana. Kita kadang-kadang ya pergi ke Indomaret ya, sampai di kasir kita nggak ada rencana nih beli. Kita tahu di depannya kasir ada permen atau ada korek api, matches yang lucu gitu kan, ataupun ada coklat yang lucu ya kita beli padahal nggak ada rencana dari rumah tadi beli itu, kita belinya yang lain. Itu yang disebut dengan barang impulsif. Lalu barang darurat, emergency, misalnya kita sakit kita butuh obat, kan emergency, nggak pernah kita merencanakan sakit. Tapi karena kita sakit ya emergency ya kita harus beli. Kalau enggak ya bisa berlarut sakitnya, bisa shopping goods ya, jadi kebutuhan pelengkap ya. Lalu barang spesial mewah ya, kamera, TV ya segala macam, mobil ya. Hal-hal sebetulnya yang bukan memenuhi kebutuhan kita, tapi memenuhi keinginan kita. Itu yang digolongkan dengan barang yang spesial. Nah, sekarang bagaimana nih terkait dengan kita memunculkan produk itu menjadi produk yang unggul? Strategi apa nih yang harus diambil? Ya, berbagai macam caranya. Salah satunya adalah desain. Para produsen harus memperhatikan ini, desain dari sebuah produk. Karena memang karakteristik dari seorang konsumen, seseorang itu, dia pasti melihat produk itu dari matanya, visionnya. Dia lihat dulu bentuknya, ya bulat kah, segitiga kah, kalau dia menarik gambar binatang kah, bentuk binatang segala macam. Lalu dia cium aromanya bagaimana, wangi tidak. Ya itu dulu, ketertarikan itu dulu. Karena apa? Produk ini kan tidak satu, dalam satu produknya itu macam-macam, dan produsen lain beda lagi, produsen lain beda lagi. Sementara dia keinginan untuk membelinya misalnya beli sabun, sabun judulnya sabun, ya kan? Tapi pada saat dia pergi, dia sama sekali ini blank nih, dia belum tahu dia mau beli merek apa sabun. Pergilah dia ke outlet ataupun rak yang isinya sabun berbagai macam sabun, berbagai merek sabun. Dia lihat satu persatu. Ya, dengan matanya dia lihat, oh bentuknya ini, yang ini bulat mereknya ini segitiga mereknya ini bentuknya kayak binatang segala. Lalu dia cium, oh wanginya yang ini begini, yang ini begini. Lalu dia baca, oh ini untuk melembutkan kulit, oh ini untuk meremajakan kulit, oh ini untuk memutihkan kulit, macam-macam. Nah, dari situlah dia nanti mengambil sebuah kesimpulan yang mana yang akan dia jatuhkan pilihan. Jadi artinya produsen strateginya dia harus pertama-tama itu mendesain produknya, ya, bentuknya, ya, bentuk produknya, wanginya, ya,
Artinya bersifat teknis ya. Dia harus tetapkan dulu itu. Karena itu tadi manusia itu konsumen itu awalnya dia melihat dulu. Melihat lalu dia ambil referensi, dia baca, dia cium, baru nanti dia tetapkan pilih. Dia jatuhkan pilihan, diambil kesimpulan. Yang kedua ya atribut non teknis ya. Bisa jadi ya eh, seorang konsumen ingin membeli sabun tadi contohnya. Oh, dia ingin masuk ke dalam satu komunitas yang di dalam komunitas itu orangnya wangi-wangi, orangnya bersih-bersih. Oleh sebab itu dia cari sabun yang wangi, yang membersihkan tubuh segala macam. Nah, oleh sebab itu produsen harus melihat ini. Oh, dia ciptakan produk sabun yang bisa membersihkan tubuh selain membersihkan tubuh, tapi membuat wangi juga. Si apa namanya si konsumen tidak perlu lagi membeli parfum, cukup di sabunnya itu sudah ada parfum, sudah ada wanginya. Itu. Makanya sudah beberapa lama ini kan kita melihat produk yang 3 in 1 sekaligus sabun, sampo, ya melembutkan segala macam lah, deterjen selain mencuci bersih dia bisa melembutkan. Itu ada strateginya produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kebutuhan yang membersihkan, kebutuhan yang wangi sekaligus melembutkan. Nah, diambillah oleh produsen ya keinginan ataupun kemauan dari konsumen tersebut dengan satu perwujudan produk, dijadikan satu di dalam satu produk. Itu yang membuat boomingnya produk-produk yang eh, memiliki atribut-atribut ya non teknis maupun teknis sekaligus dijadikan satu. Oke, ada pertanyaan dulu silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi juga bagaimana nih kemasannya, bungkusnya, kemasannya, kemasan yang indah, yang apa namanya, yang warnanya warna yang menarik segala macam itu akan menambah hasrat membeli bagi konsumen. Ya. Karena memang manusia ini kan visionnya dulu, visionnya itu yang mengeliminir ataupun apa namanya menyampingkan hal-hal yang lain. Dia lihat dulu kemasannya, kemasan tersebut bisa eh, menancapkan di otaknya. Ya, kalau sabun yang dia inginkan itu kemasannya eh, mengatakan sabun itu lembut, sabun itu misalnya melembutkan, membuat wangi, wah kemasannya ada gambar bunganya segala macam lah, gambar eh, apa namanya eh, bungkusnya juga lembut misalnya kan seperti itu. Nah, yang penting lagi adalah merek brand. Ini jangan salah bahwa ini sangatlah apa namanya sangat penting. Menetapkan sebuah brand, menetapkan sebuah nama kepada sebuah merek kepada produk itu sangat penting. Kita nggak bisa sembarangan. Produsen itu betul-betul melakukan riset, ya terutama riset terhadap perilaku konsumen, terhadap riset terhadap konsumen. Sebetulnya merek apa sih yang cocok buat konsumen terhadap produk mereka? Ya. Ada contoh kasus tahun 98 apa 99 itu di Meksiko. Ya, mobil merek Chevrolet waktu itu meluncurkan merek baru mobil di Meksiko. Diberikanlah nama yang khas, nama bahasa dari eh, Meksiko. Ya. Padahal mobil ini mobil balap, mobil ini mobil apa namanya mobil sport.
dibilang di situ disebutkan di situ mereknya apa waktu itu ya, lupa. Nah, ternyata nggak laku, nggak ada yang mau beli. Kenapa? Nama itu justru dalam bahasa Meksiko justru lambat, artinya lambat. Siapa yang mau beli mobil sport lambat? Ya, menciptakan mobil sport, tapi mereknya lambat. Dalam bahasa Indonesia lambat itu. Itu. Jadi asal saja tanpa melakukan riset, tanpa melakukan penelitian, langsung ditempelkan nama itu di produk tersebut. Akhirnya nggak laku. Malah menjadi bumerang bagi produsen tersebut. Itu pernah kejadian tahun 98 apa 99 itu. Ya, banyak produk yang lain seperti itu. Dia harus disesuaikan. Harus benar-benar melakukan riset untuk menetapkan nama ataupun brand di produk tersebut. Nah, sering kita apa eh, ayam geprek sambal setan misalnya. Nah itu kenapa gitu? Harus kenapa dibawa-bawa nama setan di situ? Tujuan si penjual ingin menarik ya, menarik pembelinya. Wah ini mungkin sambelnya eh, pedes sekali ini. Gitu. Mungkin. Saya belum pernah coba itu. Oh, benar. Siapa yang pernah coba? Ya? Udah kita naik kendaraan bermotor, sepeda motor. Naiknya Yamaha. Tapi kalau kita bilang kamu naik apa? Tadi naik Honda, Pak. Honda. Ya, kenapa nggak kita bilang naik Yamaha atau naik naik sepeda motor? Kenapa? Karena nama Honda itu sudah menjadi brand bagi sepeda motor roda dua, ya, kendaraan roda dua. Kita pergi ke warung kehabisan odol, membeli ke warung, Pak, kita tanya, Pak ada Pepsodent, Pak. Padahal kita maksud kita mau beli pasta gigi kan, tapi kita sebutkan Pepsodent. Karena udah tertancap di benak seluruh masyarakat di Indonesia yang namanya pasta gigi itu adalah Pepsodent. Nah itu pentingnya merek. Oleh sebab itu strategi penetapan merek, penetapan brand itu harus jitu ya. Menurut dagang ya merek dagang. Logonya juga harus betul, harus sesuai. Karena logo itu mencerminkan produk tersebut, mencerminkan image dari sebuah produk. Apa saja sih keuntungan menggunakan merek bagi penjual? Yang jelas ya memudahkan proses pemesanan seperti tadi. Ya, datang ke warung, Pak, beli Pepsodent. Ya kan? Maksud kita sebetulnya beli pasta gigi. Bagi penjual, oh ya dia mau beli pasta gigi. Mendapatkan perlindungan ciri khas produk. Jelas, original atau tidak. Bukan KW. Karena merek itu ada patennya, ada trademarknya. Dia nggak bisa sembarangan kita menetapkan sudah ada merek produk tersebut, lalu kita bikin satu produk, ya kita berikan merek yang sama, nggak bisa, kita langsung dituntut ke hukum, ya. Bisa dihukum itu, karena melanggar haki kan, hak kekayaan intelektual. Melindungi konsumen karena produsennya jelas, ya. Jelas, sudah tahu kita kalau beli sepatu Puma atau sepatu Nike yang jelas, wah ya kalau memang dia original terlindung lah dia. Ya, nah itu. Nah, ada juga produk yang di tidak perlu diberikan merek. Tapi apa maksudnya tentu ada itu bagi si produsen. Ya bisa jadi karena ya untuk menghindari rasa tidak puas. Ya, dari konsumen dia lepas tangan gitu. Kalau itu dikasih merek nanti dia yang disalahkan. Itu mungkin bisa jadi apa konsumen tidak menetapkan mereknya di sini. Itu juga misalnya
produk-produk paku, kawat, ya, buah-buahan, sayur-sayuran itu kan nggak perlu dikasih merek. Tapi sebetulnya terkadang sekarang ini tidak, apa namanya, apapun produknya harus diberikan merek. Sayur pun sekarang sudah bermerek, ya. Ya, buah-buahan juga sudah bermerek. Kenapa? Itu tadi, ya, konsumen merasa terlindungi dia. Konsumen juga yakin dia dengan produsennya, halalnya. Ya. Kalau tidak bermerek, tidak ada tulisan halalnya misalnya. Wah, itu menjadi tanda tanya bagi si konsumen untuk membelinya. Sekarang konsumen sudah cerdas semua. Ya. Dia membeli produk pasti dengan satu kepastian. Tidak, kalau tidak ada merek itu merupakan sebuah ketidakpastian. Bagi produsen mungkin menguntungkan, ya. Lepas tangan dia kalau ada apa-apa misalnya. Tapi bagi konsumen itu justru malah menjadi tanda tanya bagi mereka untuk membeli. Tidak ada kepastian, tidak ada perlindungan di situ. Ya, tidak ada keyakinan dia bahwa itu produknya bagus, produk itu halal misalnya. Oleh sebab itu perlu pentingnya penetapan sebuah merek ataupun penetapan, apa namanya, sebuah logo ataupun eh, apa namanya, identitas lah bagi sebuah produk. Nah, lalu ada strategi untuk memperluas merek produk tersebut. Ya, kalau kita ingat dulu, ya, Yamaha itu eh, dulu hanya untuk eh, kendaraan bermotor, tapi sekarang Yamaha udah macam-macam. Ya. Oli pun sekarang sudah merek Yamaha. Ya. Alat-alat musik pun juga sudah merek Yamaha sekarang. Ya. Mesin eh, baling-baling kapal pun juga sudah merek Yamaha. Jadi sudah diversifikasi merek, ya, dari yang dulu hanya kendaraan motor ataupun sepeda motor. Honda begitu juga, yang dulu sepeda motor sekarang sudah mobil, ya, mobil Honda, gitu. Lalu mesin eh, kapal, mesin speed, ya, speedboat, ya, semacam. Lalu apa? eh, Yanmar misalnya kan, Yanmar dulu kan mesin eh, mesin air atau mesin traktor Yanmar kan. Sekarang udah macam-macam. Nah, lalu ada yang namanya strategi aneka merek. PT Indofood membuat mie instan dengan merek Indomie. Kita tahunya Indofood itu Indomie produknya. Tapi ternyata Supermie dan Sarimi itu adalah produknya Indofood. Kenapa begitu? Kan bisa ada pertanyaan gitu. Kan bisa jadi nanti Indomie-nya menjadi mati, termakan oleh Supermie, oleh Sarimi. Salah, justru sengaja PT Indofood mengeluarkan Supermie dan Sarimi juga. Karena mereka masing-masing sudah punya segmen. Segmen Sarimi, Supermie itu untuk menengah ke bawah, Indomie khusus untuk menengah ke atas. Jadi semua dari level atas sampai bawah sudah di pagarnya, sudah dibikinnya border. Jadi produk-produk lain seperti Salami, seperti Wings, ya, produknya Wings apa? Mie apa yang produknya Wings? Mie sedap nggak sih, wings? Mie sedap, ya. Mie sedap. Sedap. Nah, mie sedap kan sulit dia masuk ke segmennya Indomie. Ya, mie sedap kan sekarang mencoba untuk masuk menggempur produk-produknya Indofood, ya. Tapi ya nggak bisa, tetap dia menjadi nomor dua, nggak bisa jadi nomor satu karena sudah dipagar oleh produk-produk Indofood mulai dari menengah atas sampai menengah ke bawah. Untuk menengah atas Indomie, menengah ke bawah Supermie, menengah Supermie, menengah ke bawah Sarimi, ya kan? Ya, terbalik, Sarimi menengah, Supermie menengah ke bawah. Dia udah dipagarnya, dia melenggang aja. Begitu juga eh, apa namanya, hmm, Rinso, ya kan? Rinso untuk menengah ke atas, ada macam-macam Rinso, apa, Rinso cair segala macam. Lalu untuk yang kelas menengah ke bawahnya dia bikin juga, ya kan?
Alasannya apa? Ya, pengusaha ataupun produsen akan mendapat lebih banyak ruang penjualan. Segmen, seluruh segmen dia kuasai. Lalu konsumen setia pada suatu merek. Ya. Lalu penciptaan merek baru dapat meningkatkan gairah dan efisiensi dalam organisasi perusahaan. Beli apa saja di Indofood, Indomie, Supermie, Sari, semua masuk kantong Indofood. Ya enggak? Nah, itu strateginya. Ya. Lalu syarat-syarat apa nih kita menetapkan merek yang baik? Ya, kita harus menunjukkan manfaat dan kualitasnya. Mudah diucapkan, ya Honda, Pepsodent, Rinso, ya kan? Harus mudah dibedakan, ada khasnya, mudah diterjemahkan ke bahasa asing, ya, gampang didaftarkan. Yang jelas unik, tidak boleh sama dengan merek perusahaan lain. Ya. Nah, ini ada namanya daur hidup produk ya. Ya. Product life cycle, PLC. Seluruh produk pasti memiliki PLC-nya masing-masing. Nah, seluruh produk pasti mengalami yang namanya perkenalan dulu produk tersebut. Lalu tumbuh dia. Lalu sampai di tingkat dewasa. Dan ada kemungkinan terjadi penurunan. Ya, kalau si produsen tidak mampu menjaga ritmenya itu, bisa jadi dia mati. Bahkan bukan hanya yang turun, bisa mati. Banyak produk-produk yang sudah mati. Yang tadinya sangat apa namanya, sangat banyak yang minat, ternyata lama kelamaan hilang di pasaran. Itu karena si produsen tidak mampu untuk menjaga, meletakkan strategi bagaimana mempertahankan. Ini tahap perkenalan produk baru muncul, banyak masyarakat yang belum kenal. Tahap pertumbuhan jumlah penjualan mulai meningkat, ya, para pemakai mengadakan pembelian ulang dan diikuti pembeli-pembeli potensial. Nah, strategi apa yang digunakan? Menggunakan mutu. Tetap harus dijaga, sempurnakan mutu modal, masuki segmen dan pasar saluran distribusi yang baru, ya. Lalu maturity, kedewasaan, peningkatan penjualan sukar, sudah jenuh, ya, promosi diintensifkan, ya, modifikasi produk, ya, macam-macam strateginya. Nah, ini yang berbahaya pada saat tahap penurunan decline. Produk sudah tidak disenangi masyarakat, penjualan merosot tajam. Nah, ini sudah tanda-tanda mati nih. Ya, produk sudah bisa hilang ini. Ya. Nah, tapi tadi sekali lagi, tidak semua produk mengalami tahap-tahap seperti di atas. Ya, lamanya tetap tahap berbeda ya. Pertumbuhan produk tidak selalu berbentuk huruf S tadi ya, product life cycle. Nah, bagaimana caranya supaya itu aman gitu, tidak langsung sampai mati gitu kan. Ya, itu tadi beberapa apa namanya? Strategi dilakukan untuk tetap mempertahankan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan di foto ya, dua kelas. Teman-teman buka ya biar langsung saya screenshot. Waktu meet tinggal 6 menit. Dibuka kameranya. Sambil dipikirkan pertanyaan apa yang bisa disampaikan. Nah, sudah selesai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? William? Sejauh ini belum, Pak. Nggak ada ya? Oke lah, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, selamat malam.